Kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Mana mungkin aku mau menerima kamu menjadi pacarku? Seharusnya kamu ngaca siapa diri kamu. Orang miskin kayak kamu tidak pantas mendekatiku. Di sebuah desa kecil, hiduplah dua orang pemuda miskin. Mereka adalah Rahul dan Arga. Arga adalah pemuda yang ambisius. Baginya, kemiskinan bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan. Dan Rahul adalah seorang pekerja serabutan. Pekerjaan apapun akan dia lakukan, meskipun hanya dengan bayaran yang tidak seberapa. Bro, kayaknya aku harus ke kota. Aku nggak mau terus-terusan hidup seperti ini, tinggal di kampung. Tidak ada kemajuan sedikit pun. Aku ingin merubah nasib. Aku capek dihina dan selalu dipandang sebelah mata oleh orang lain. Bahkan wanita yang sejak lama aku suka, dengan terang-terangan menolakku. Sakit sekali rasa hatiku. Lu peduli amat sama omongan orang gak? Santai aja bro. Lagian cewek bukan cuma dia seorang. Kalau si Laras nggak mau terima lu karena miskin, ya lu cari yang lain aja lah. Tidak segampang itu menghapus nama perempuan yang kita cintai bro. Tapi omongan Laras ada benarnya juga. Dia ngata-ngatain gua miskin. Oke lah, gua terima. Tapi yang bikin gua sakit hati, karena omongan dia suruh gua ngaca segala. Mau ngaca kayak gimana lagi coba? Tuhan menciptakan muka gua jelek seperti ini. Bagaimana merubahnya bro? Terus, apa rencanamu selanjutnya? Aku mau melanjutkan studi yang sempat terputus bro. Aku akan pergi ke kota. Kerja sambil kuliah. Aku harus mewujudkan cita-citaku. Aduh bro, lu masih saja menghayal. Cita-cita lu itu terlalu tinggi. Sudahlah. Mending hidup seperti gua saja apa adanya. Tapi ya, kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, pergilah bro. Gua cuma bisa mendoakan kesuksesanmu. Demikianlah, hari itu juga, Arga mengutarakan keinginannya untuk merantau ke kota. Namun, sebelum berangkat, ia berpesan. Iya, nggak usah khawatir bro. Percaya sama gua. Terima kasih bro. Lu memang sahabat gua yang bisa diandalkan. Seminggu kemudian, Arga pun berangkat ke kota ditemani oleh Rahul sahabatnya sampai di stasiun kereta. Hati-hati di sana ya kawan. Maaf, gua nggak bisa ngasih apa-apa. Lu tahu sendiri lah kayak gimana hidup gua. Gak apa-apa bro, lu ngantar sampai kemari saja udah cukup. Gua terima kasih banget. Oh ya, jangan lupa pesan gue yang kemarin ya bro. Siap bos, nggak usah khawatir deh. Gua ingat kok. Sekali lagi, terima kasih banyak ya kawan. Sudah mau mengantarku sampai sini. Kamu mau nggak bikinkan saya galian di samping kebun rumah saya? Nanti saya kasih upah lebih deh. Wah, kesempatan nih. Gua bisa ketemu Laras. Mimpi apa gua semalam? Bagaimana Rahul? Kamu bisa nggak? Iya pak, bisa-bisa. Saya mau kok. Baik kalau begitu, saya tunggu nanti siang. Bang Rahul, istirahat dulu. Bapak nyuruh makan tuh. Mbak Laras. Iya mbak, terima kasih. Laras memang cantik. Aduh, seandainya saja aku bisa memilikinya. Kau makanlah dulu, biar tenagamu kuat menggali tanah. Tidak usah sungkan, saya mau keluar sebentar. Laras, tolong temani Rahul. Bapak mau keluar cari barang dulu ke toko. Iya pak, pergilah. Silahkan dimakan Bang Rahul. Iya mbak, terima kasih ya. Ternyata mbak orangnya baik juga. Beda sekali waktu kejadian dulu itu, saya sampai tidak berani menyapa mbak Laras. Ya beda dong. Aku kan gak mau asal terima orang. Apalagi kayak teman kamu itu bang. Kalaupun miskin, ya minimal muka gantengan dikit lah. Contohnya ganteng kayak Bang Rahul. Mendengar perkataan Laras tersebut, Rahul seketika menjadi gugup. Ia sama sekali tidak menyangka jika Laras baru saja memujinya. Masa sih?
Aduh, aku jadi malu Mbak Laras memujiku. Waktu itu, aku kira Bang Rahul yang mau menembak, rupanya dia. Laras kecewa sekali waktu itu, Bang. Terus, sekarang bagaimana Mbak? Apakah saya masih ada harapan lagi untuk menembak? Lalu, bagaimana dengan temanmu? Kalau sampai dia tahu kita ada hubungan, apakah itu tidak akan merusak persahabatan kalian nantinya? Aku tidak peduli dengan persahabatan. Aku tidak peduli siapapun. Asalkan aku bisa memiliki gadis secantik kamu Laras. Demi kamu, aku rela mengorbankan apapun itu. Sudah lama sekali aku memendam perasaan ini sama kamu Laras. Hari ini, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mendekatlah sayang, jangan jauh-jauh dariku. Demikianlah, akhirnya hubungan itu pun terjalin di antara mereka berdua. Rahul yang sudah dibutakan oleh cinta, sama sekali tidak menghiraukan perasaan Arga sahabatnya itu di kemudian hari. Bahkan, ia sudah tidak peduli lagi dengan pesan yang dulu pernah diamanahkan oleh sahabatnya itu kepadanya. Sementara itu di kota, seorang dokter muda sedang menangani seorang pasien. Dialah Arga. Pemuda kampung yang dulu sering dihina karena kemiskinannya, sekarang telah sukses menggapai cita-citanya. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Penyakit putra Bapak dan Ibu tidak serius. Hanya saja, tolong diperhatikan lagi pola makannya, perbanyak makan sayuran, dan buah yang mengandung banyak vitamin. Saya sudah menuliskan resep obatnya. Nanti Bapak bisa menebusnya di apotek. Baik Pak Dokter, terima kasih. Sama-sama Pak. Ibu, kalau begitu, saya permisi. Sudah 9 tahun aku di kota ini. Aku rindu sekali dengan kampung. Rindu melihat wajah cantiknya Laras. Apa kabar dia sekarang? Bagaimana dengan sahabatku Rahul? Apakah dia baik-baik saja? Sementara itu di kampung, Mana hasil jualanmu? Aku minta duit dong. Aku tidak ada uang, Bang. Lihat aja sendiri, kuenya belum ada yang laku. Payah. Dasar perempuan tidak berguna. ternyata kehidupan yang dijalani Laras sekarang berbanding terbalik dengan kehidupannya di masa lalu. Sejak ayahnya sakit-sakitan, tidak ada lagi tempat untuknya bergantung. Satu-satunya orang yang dianggapnya bisa menjaganya adalah Rahul, namun harapannya ternyata tidak sesuai keinginan. Sedikit demi sedikit, harta orang tuanya habis digerogoti oleh suaminya itu. Bahkan untuk makan dan mengobati sakit ayahnya saja, ia harus bersusah payah berjualan kue setiap hari. Hingga suatu hari, kondisi ayahnya semakin memburuk. Ia meminta tolong kepada Rahul untuk membawa ayahnya berobat ke kota. Sudahlah, percuma saja diobati, hanya buang-buang waktu dan tenaga. Lagian, kalau kita bawa ke kota, uang dari mana untuk membayar biaya rumah sakit? Kamu jangan bodoh. Itu karena kamu juga yang tidak bisa kontrol keuangan. Makanya hidup kita jadi seperti ini. Kamu habiskan semua harta keluargaku, dan sekarang kamu mau lepas tangan begitu saja. Kamu banyak bacot juga ya. Terus, mau kamu apa? Kalau habis ya habislah. Dasar perempuan miskin. Sudahlah. Aku malas sekali di sini. Kamu urus saja ayahmu itu sendiri. Ya Tuhan, kenapa hidupku jadi begini? Apakah ini adalah karma dari kesombonganku dulu? Tapi ini bukan waktunya untuk meratap. Aku harus segera membawa ayah berobat ke kota. Maaf Mbak, apakah Anda keluarga dari Bapak Dharma? Betul Bu, saya anaknya Pak Dharma. Bagaimana kondisi ayah saya Bu Dokter? Kami sudah melakukan cek darah dan scan secara menyeluruh kepada bapaknya. Dan dengan berat hati, kami harus menyampaikan kabar buruknya untuk keluarga. Pak Dharma terkena kanker tulang dan harus melakukan operasi jika ingin menyelamatkan beliau. Kira-kira berapakah biaya operasinya Bu? Apakah saya bisa menggunakan BPJS Kesehatan?
Untuk biaya operasinya, saya bisa pastikan memang akan sangat mahal. Kalau untuk penggunaan BPJS Kesehatan kami mohon maaf. Yang kami tangani hanya untuk penyakit non-operasi saja, karena itu sudah peraturan dari pusat. Saya harap keluarga Pak Dharma secepatnya mengurus biaya operasinya ke bagian administrasi kami, supaya pasien bisa segera kami tangani. Ya Tuhan, kemana aku harus cari uang untuk biaya operasi Bapak? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, selain sertifikat rumah di kampung. Cuma itu, satu-satunya cara untuk selamatkan Bapak. Aku harus pulang. Baru saja Laras hendak melangkah, tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Mbak Laras, tunggu. Iya Bu, ada apa? Hari ini juga, Pak Dharma akan dioperasi. Mbak Laras, diminta untuk menandatangani surat pernyataan sebagai penanggung jawabnya. Mari, ikut saya Mbak. Tapi saya kan belum membayar apa-apa, Bu. Bagaimana bisa bapak saya dioperasi? Dokter kepala kami yang telah menjamin semua biaya operasi Pak Dharma. Mbak, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya apapun. Semua sudah ditanggung oleh beliau. Dokter kepala, siapa namanya, Bu? Kenapa beliau mau membantu kami? Sudah, nanti saja kamu berterima kasih langsung kepada beliau. Sekarang Mbak Laras tanda tangan dulu, biar bapaknya cepat operasi. Semoga saja operasinya berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, selamatkan ayahku. Tapi, siapakah kepala dokter yang menolongku? Hatinya sungguh mulia sekali. Apapun yang terjadi dengan ayah, dia tetaplah malaikat penolong. Seumur hidup, aku tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Beberapa jam kemudian, Bagaimana, Dok? Apakah bapak saya baik-baik saja? Selamat, operasinya berjalan dengan lancar. Sekarang, Pak Dharma sudah berhasil melewati masa kritisnya. Kamu bisa menjenguknya setelah sadar nanti. Benarkah, Pak Dokter? Ya Tuhan, aku senang sekali. Terima kasih, Pak Dokter, telah menyelamatkan bapak saya. Kamu patutnya berterima kasih kepada Pak Arga, dokter kepala kami. Beliau yang telah mengusahakan mendatangkan dokter ahli terbaik dari luar negeri untuk kesembuhan bapak kamu. Arga. Nama kepala dokter itu Arga. Di mana saya bisa menemui beliau, Pak Dokter? sang dokter pun kemudian memberikan arahan serta informasi kepada Laras di ruangan mana dokter Arga berada. Setelah mengucapkan terima kasih, Laras kemudian dengan cepat mencari keberadaan sang dokter penolong. Masuklah. Permisi, Pak Dokter. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya kesini ingin mengucapkan terima kasih karena Pak Dokter telah membantu biaya operasi Bapak saya. Sekaligus saya ingin bertanya, kenapa Bapak mau menolong kami? Apa kabarmu, Laras? Alangkah terperanjatnya Laras saat melihat sosok berwibawa yang berdiri di hadapannya. Ia berdiri terpaku, tatapan matanya seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok yang selama ini ia hina, yang dulu dia perlakukan dengan tidak hormat, sekarang telah berubah menjadi sosok pemuda tampan dan berpengaruh. Kakinya tiba-tiba lemas dan seketika itu juga, ia berlutut sambil menangis. Ia merasa sangat malu. Kamu tidak perlu seperti ini. Bangunlah, Laras. Tidak sepantasnya sesama manusia saling merendahkan. Aku malu, Arga. Malu pada diri sendiri. Dulu aku menghinamu, mencemooh penampilanmu. Aku sadar, aku tidak pantas untuk dimaafkan. Aku tahu. Aku masih ingat semua yang pernah kamu bilang dulu. Kamu bilang, aku lelaki miskin, mengejek, karena wajahku buruk rupa. Bahkan, aku masih ingat saat kamu dan teman-temanmu menertawakan pakaian lusuhku. Tapi aku sangat berterima kasih kepadamu, Laras. Jika bukan karena hinaanmu waktu itu, mungkin aku tidak akan sampai ke titik ini. Cukup, Arga. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Aku juga telah menerima karma atas kesombonganku dulu. Hidupku benar-benar hancur.
Setelah aku dan sahabatmu Rahul mengkhianatimu, hidupku kian sengsara. Setelah Rahul menghabiskan harta keluargaku, aku sangat bodoh sekali. Kenapa aku percaya begitu saja dengannya? Aku kira dia yang akan menjagaku sebagai pengganti ayah. Tapi aku salah besar. Aku sungguh menyesal. Maafkan aku, Arga. Maafkan aku. Sudahlah, semuanya sudah terjadi dan tidak akan bisa kembali lagi. Sekarang, waktunya untuk berbenah diri. Semoga hubungan kalian masih bisa diperbaiki. Aku sudah mengikhlaskan dirimu untuk sahabatku Laras. Tidak, Arga. Aku tidak akan mau lagi hidup bersamanya. Sekembalinya aku dari sini, aku akan mengurus perceraian kami. Aku tidak sanggup jika harus bertahan dengannya. Baiklah, jika memang itu sudah menjadi keputusanmu, aku hanya bisa berharap yang terbaik untuk hidupmu Laras. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungiku. Kamu tahu di mana harus mencariku. Apakah kamu tidak dendam kepadaku, Arga? Apakah kamu sudah memaafkan aku? Aku tidak pernah bisa untuk membencimu Laras. Kamu tetap Larasku yang dulu. Wanita yang selamanya akan selalu ada di dalam hatiku. Arga.